Engkau telah memberikan kami waktu dan kesempatan dalam perjalanan hidup masing-masing. Sebab itu pujian akhir tadi berkata, dalam setiap jalan kami, biarlah langkah perjalanan kami dapat memuliakan Tuhan, amin, bukan mempermalukan Tuhan. Oleh dan sebab itu Tuhan, tolonglah kami, karena akhirnya kami masing-masing harus berhadapan dengan Tuhan, mempertanggungjawabkan kepada Tuhan masing-masing apa yang kami kerjakan dalam setiap langkah kami. Urapi telinga pendengar hati kami, urapi hamba-Mu, kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan mengganggu jalan ibadah khusus dan mendengarkan firman-Mu bersama kami, tolong usir keluar dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa, darah anak domba Allah, iblis dikalahkan dengan kemenangan yang Tuhan beri. Kami mau duduk dengan tenang mendengar dan menikmati firman dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terpujilah Tuhan yang baik, yang masih memberikan kita waktu dan kesempatan untuk kita boleh berjalan di tengah dunia yang penuh dengan problem dan masalah. Namun kita tetap memandang kepada Tuhan. Hanya Tuhanlah yang mampu memberikan kekuatan. Ya, seringkali dalam doa saya berkata, Tuhan, jika Engkau memperpanjang umur hidup ini, berikan juga kekuatan dan kesehatan dan sekaligus kesempatan. Untuk apa kesempatan itu? Yaitu untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan. Secara khusus karena kerinduan saya sebenarnya untuk menyampaikan ini di 2 sesi, tetapi keberangkatan kami dipercepat. Seharusnya jam 1:30 saya menuju ke Jakarta hari ini, tetapi ada pemberitahuan dari penerbangan bahwa penerbangan kami dipercepat menjadi jam 11
jam 11. Sebab itu saya hanya bisa beribadah di sesi pertama ini, dan hati saya sudah sangat rindu menyampaikan firman Tuhan ini di dua ibadah jam 7 dan jam 9. Namun pun demikian, mungkin sampaikanlah salam kepada semua saudara yang beribadah jam 9 nanti, agar kiranya dengan segenap hati kita harus mempersiapkan diri. Ketika saya membaca kitab Wahyu pasal 12, saya berulang kali baca itu, dan ketika saya baca ulang, saudara-saudaraku, saya merasakan betapa ngeri. Perasaan ngeri itu muncul ketika saya membaca, khususnya di ayat yang ke-17, tentang kemarahan iblis kepada keturunan perempuan yang lain. Mungkin ayat itu, mungkin ayat yang pertama boleh dibaca untuk kita renungkan bersama. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Saudara-saudara, kalau kita melihat di sini kemarahan naga kepada perempuan itu, siapa perempuan itu? Saya secara singkat saja karena kita ada perjamuan kudus, saya ingin katakan perempuan itu adalah perempuan di Wahyu 12 ayat 1. Gak usah baca. Itu gambaran gereja yang sempurna. Nah, perjalanan kita yang masih penuh cacat dan celah, kalau kita terlepas dari ajaran firman Tuhan, maka kita akan bagaikan ranting yang kering. Tapi kalau kita terus melekat kepada pokok anggur yang benar, dengar baik-baik, cepat atau lambat kita pasti berbuah manis. Namun Bapak Ibu, kalau kita terlepas, maka sudah bisa dipastikan kekeringan akan terjadi. Ya. Setelah kering, saudaraku, maka kita berkata dalam Yohanes 15, ranting yang kering akan dikumpulkan dan kemudian akan dilemparkan ke dalam dapur api. Itu menunjuk api penghukuman yang kekal yang Tuhan sediakan sebenarnya bukan untuk kita, hanya untuk iblis dan pengikut-pengikutnya. Ya, kita tahu bahwa ketika iblis jatuh akibat kesombongannya, dosa kesombongan itu menyeret dia, ya, dari surga. Dia tidak punya tempat, dia dilemparkan ke bumi. Dan dia tidak turun sendiri, saudara. Dia turun bersama para malaikat yang kelompok Lucifer. Ya, Lucifer itu nama malaikat tersebut yang punya keistimewaan, punya keahlian, ya. Beda dia dengan malaikat yang lain, tercipta seperti itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, saya pun ingin ingatkan kita, kalau Tuhan percayakan kepada kita sesuatu keistimewaan dalam hidup kita, langkah perjalanan kita, jangan sampai kita terkena noda daripada Lucifer. Singkat cerita, dia diturunkan bersama para malaikat yang mendukung. Itu sebabnya Alkitab mengajarkan ada roh-roh jahat di udara. Ya, jadi jumlah mereka tidak sedikit. Ya, sudah pernah mendengar tentang orang gila di Gadara? Ya, dia mengatakan apa? Legion. Legion itu jumlah yang banyak. Ya, artinya saudaraku, mereka tidak seorang. Roh-roh jahat itu tidak berdiri. Makanya dalam Efesus mengatakan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, ya, penghulu-penghulu dunia gelap dan roh-roh jahat. Jadi saudaraku, udara ini yang kita hirup hari-hari ini, kita hanya mohon kemurahan Tuhan lah Bapak Ibu, supaya jangan udara kotor yang masuk. Biarlah udara urapan Roh Kudus yang kita rindukan. Nah, perempuan yang dimana naga yang adalah iblis itu marah, itu adalah perempuan yang sudah sempurna. Sebab itu ayat yang sebelumnya berkata,
ketika ular naga itu menyemburkan air sebesar sungai untuk menghanyutkan perempuan ini, maka Tuhan menolong lewat bumi mengangkat mulutnya, sehingga air sebesar sungai itu ditelan oleh bumi dan tidak mampu menghanyutkan perempuan. Itu pertolongan Tuhan yang sangat kita harus respon. Siapapun kita, kalau kita dalam perjalanan kita mau sungguh-sungguh kepada Tuhan, memang kita tidak mampu menghadapi setan, tetapi karena Tuhan kita selamat, karena Tuhan kita tertolong. Itu sebabnya Bapak Ibu, marilah kita sungguh-sungguh ya dalam perjalanan hidup ini. Mari kita arahkan hati dan perhatian kita kepada Tuhan. Ya, ketika perempuan itu sudah ditolong dan kemudian ayat yang ke-14 berkata, Tuhan memberikan 2 sayap burung yang nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempat di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh di tempat ular, selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Saudara-saudaraku, inilah pembelaan pemeliharaan Tuhan. Jangan hari-hari ini kita terfokus kepada kekayaan, terfokus kepada harta, terfokus kepada pekerjaan, usaha kita. Kalau semua itu bisa menarik kita menjauh dari Tuhan, hati-hati saudara-saudara. Hati-hati. Coba tampilkan Hosea 4 ayat 7. Jangan sampai kita tidak paham bahwa semakin kita diberkati Tuhan, justru kita semakin menjauh dari Tuhan. Demikian firman Tuhan dalam Hosea 4 ayat 7. Makin bertambah banyak mereka, makin berdosa mereka kepadaku, kemudian mereka akan kutukar dengan kehinaan. Semoga kita mengerti dan memahami, saudara-saudaraku, orang Israel dari jumlah yang sedikit, Tuhan yang melipat gandakan, Tuhan yang memberkati. Kalaupun ada ancaman kematian, ancaman pembunuhan, ketika itu Tuhan yang membela, Tuhan yang menjaga hati bidan yang ada di Mesir. Itulah Sifera dan Pua. 2 bidan itu adalah bidan yang takut akan Tuhan, walaupun mereka notabene bukan Israel. Tuhan yang menjaga hati bidan itu, sehingga perintah dari Raja Firaun diabaikan dengan alasan orang Ibrani kuat Tuhan. Ya, saya percaya kita yang ada dalam Tuhan pastilah adalah pribadi-pribadi yang kuat. Kecuali kalau kita di luar Tuhan, kita tidak kuat. Di luar Tuhan kita akan jatuh. Di luar Tuhan kita akan tersesat. Kita tidak mungkin menjadi gereja yang ditolong Tuhan. Itulah perempuan Wahyu 12 tadi yang tidak kita baca. Ya. Nah, akibat perempuan gereja sempurna sudah ditolong Tuhan, kemarahan setan tidak terlampiaskan. Bayangkan saudara-saudaraku, lampiasan kemarahan setan itu ditujukan kepada keturunan perempuan yang lain. Siapa keturunan perempuan yang lain itu? Itu adalah gereja yang tidak mengalami kesempurnaan. Gereja yang masih penuh dengan cacat dan celah, tapi yang tidak mau diperbaiki, yang tidak mau mendengar, yang tidak mau dengar-dengaran. Dan inilah sebuah resiko yang sangat fatal. Ketika Tuhan datang, maka tidak ada yang dapat kita katakan. Hari ini mungkin kita bisa menjawab, hari ini mungkin kita bisa berbicara, hari ini mungkin kita bisa lakukan ini dan itu. Nanti tiba saatnya. Matius 22 ayat yang ke-12 berkata, ketika raja itu masuk ke dalam pesta perjamuan itu, dia menemukan satu orang yang tidak berpakaian pesta. Apa kata orang itu? Matius 22 ayat yang ke-12, ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?
Tetapi orang itu diam saja. Apa jawaban orang itu, saudara? Orang itu tidak bisa berkata apa-apa lagi. Orang itu tidak dapat memberikan alasan apapun karena semua perbuatan yang tersembunyi menjadi terang di mata Tuhan. Dalam persidangan terakhir, tidak seorang pun di antara kita yang bisa menyembunyikan sesuatu. Semua akan terlihat dengan jelas. Sebab itu dia mau ngomong sudah tertera di atas, sudah tertera di layar, sudah tertera dalam sistem Tuhan. Itu sebabnya alangkah bijaksananya kita hari-hari ini, ya, untuk kalau kita merasa diri kita masih penuh cacat dan celah, mari firman dan Roh Kudus itu adalah dua tangan Tuhan yang terulur untuk mengangkat ketika engkau jatuh, untuk menolong engkau ketika engkau butuh pertolongan, untuk menghibur engkau ketika engkau susah. Firman dan Roh Kudus, dua tangan itulah yang telah menolong perempuan Wahyu 12 ayat 1. Tapi tidak bisa disangkal ada keturunan perempuan yang lain. Lalu saya simpulkan, perempuan yang ditolong Tuhan adalah seperti gadis bijaksana. Matius 25 di ayat yang ke-1 mulai, boleh dengan cepat tapi jelas. Demikian firman Tuhan, Matius 25 ayat yang pertama. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Terus 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Nah, di sini 10 dibagi 2. 5 bijaksana, 5 bodoh. Terus gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Saudara, terpisahlah 10 gadis dalam 2 kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang bijaksana. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang bodoh. Yang bijaksana dikatakan ada pelita tetapi ada minyak. Yang bodoh dikatakan ada pelita tapi tak ada minyak. Minyak di sini bukan berbicara minyak secara lahiriah, tapi ini minyak bicara urapan Roh Kudus. Sebab itu kemarin dalam ibadah hari Kamis saya sudah sampaikan bahwa sebagai gereja Tuhan ada 3 hal yang penting yang kita harus pertahankan. Yang pertama, iman yang murni. Kedua, kesetiaan. Ketiga, hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Itu yang bisa membuat kita punya persediaan atau persiapan yang matang. Dan itu bagaikan gereja yang bijaksana. Artinya apa? Kalau ada Roh Kudus, ada gairah. Tidak ada cerita kalau engkau penuh dengan Roh Kudus, engkau tidak bergairah. Dan itu sebabnya periksa pelita kita masing-masing. Apakah ada minyak atau sudah habis? Dan kalau sudah habis, engkau datang tersuntur di bawah kaki Tuhan. Dan engkau katakan, Tuhan, aku kehabisan minyak. Hari ini kita harus berjuang. Apapun alasan kita, saudara-saudaraku, hari ini, tapi nanti engkau tidak bisa beralasan. Senang atau tidak senang, masuk dalam pesta perkawinan anak domba yang penuh bahagia, kita harus punya pakaian pesta. Yosua memang pernah mengalami kesalahan, sehingga Tuhan berkata dia adalah puntung yang kuangkat dari api. Tetapi perhatikan, ketika setan menuding dia, tapi dia sedang hidup benar. Nah, kalau kita belum hidup benar, memang terus akan dituding. Dan saya harus beritahukan satu rahasia setan, saudara, yang saya renungkan. Setan itu mendorong kita untuk kita berdosa, dan setelah itu dia tekan kita. Dan kalau bisa engkau putus asa, dan engkau minum Bible, dan engkau mati di luar itu. Makanya saya sangat menentang jika ada orang berkata juga sama sesuatu, tidak punya dasar, mati bunuh diri.
firman Tuhan yang menyatakan Judas bisa masuk surga. Saudara-saudara, inilah cara setan. Dipancingnya kita, dihadirkannya kemanisan-kemanisan. Saya ingin katakan semua dosa itu sifatnya sementara. Saudara ingat di Kisah Rasul ayat berapa itu, pasal berapa? Musa lebih memilih menderita bersama umat Tuhan daripada sementara menikmati. Ada yang ingat ayatnya? Saya ingat di Kisah Rasul. Ya? Oh, Ibrani. Kayaknya bukan Ibrani. Ya? Sambil dicari, kita perhatikan. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat gadis-gadis yang bijaksana ini adalah gadis yang gereja yang, saudara-saudaraku, betul-betul bergairah. Ada pelita, ada minyak. Artinya pelitanya menyala. Kalau engkau dekat dengan api, saudaraku, mungkin gak perlu dijelaskan apa yang kau rasakan. Tentu kau rasakan hangat. Itulah Roh Kudus. Kalau ada Roh Kudus dalam hidup kita, tidak ada kebosanan dalam ibadah. Tidak ada kebosanan dalam mendengarkan firman Tuhan. Tidak ada kebosanan dalam kita melayani Tuhan. Jadilah gereja yang bijaksana. Kalau kita jadi gereja yang bodoh, maka saudaraku, lampias kemarahan iblis akan tertuju kepada gereja yang gadis yang bodoh. Tapi gereja yang bijaksana, gadis yang bijaksana sudah ditolong, telah disingkirkan Tuhan. Ya, memang Tuhan harus campurkan, sebab Tuhan tahu kita dapat. Tuhan jaga kita dengan baik. Di sana tidak butuh apa usaha pekerjaanmu di dunia ini, semua tinggalkan, sebab Tuhan mampu memelihara. Saudara-saudaraku, sebagaimana waktu Israel dalam perjalanan dari Mesir ke Kanaan selama 40 tahun, katakanlah dikurangi 3 bulan, saudara-saudaraku, ya, sepenuhnya Tuhan pelihara dengan makanan yang Tuhan siapkan. Nah, perlu ragu. Hari ini apapun masalah saudara dalam usaha pekerjaan, ternakmu mungkin mengalami masalah, usahamu mengalami kemerosotan, dagang sepi dan lain sebagainya. Jangan sampai iman kita tergoncang, saudara. Miliki iman yang murni. Dalam pekerjaan mungkin kau berhasil, seberhasil apapun dalam usaha pekerjaanmu, jangan sampai kau gagal dalam mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Jadilah gereja yang bijaksana, yang pasti ditolong oleh Tuhan. Lalu kita akan melihat juga tentang orang bodoh dan orang bijaksana dalam Matius 7:24. Matius 7:24. Matius pasal 7 ayat 24 dengan perikop 2:14. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Ya, tadi 5 gadis bijaksana, sekarang orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ya, kita lihat orang bijaksana ditandai dengan mendengar dan dengar-dengar. Kira-kira begitu saja. Melakukan itu sama dengar-dengar. Ya. Kalau saudara disampaikan sesuatu, saudara nggak lakukan, saudara hanya mendengar. Itu namanya pendengar yang budiman. Sama seperti Rasul Paulus berkata, mereka suka diajar, suka mendengar pengajaran, tapi hidupnya tidak pernah terkoreksi. Makin lama makin kurang ajar. Nah, ini berbahaya, saudara. Ini artinya kita sudah kena tipu dari setan. Sekali lagi saya katakan, setan selalu ingin mendorong kita, menjerat kita. Dosa masa lampau itu beban.
dosa masa yang akan datang itu jerat. Siapa yang mampu melepaskan kita dari jerat? Saya katakan hanya firman Tuhan. Amin. Karena firman Tuhan itu tangan Tuhan. Roh Kudus itu tangan Tuhan. Firman dan Roh Kudus saja yang mampu menolong kita, melepaskan kita dari dosa-dosa yang menjerat kita di depan. Di mana jerat yang dipasang setan? Bagi anak sekolah di sekolahan, bagi orang kampus di kampus, bagi orang kerja di lokasi di mana dia kerja. Di situ ada jerat. Sebab itu jadilah pribadi yang bijaksana, yang masih mau mendengar dan berjuanglah untuk melakukan. Itu sangat menyenangkan hatiku. Saya ingin katakan kita sedang berbohong jika kita bilang, aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hatiku, mungkin dengan cucuran air mata sekalipun. Tapi kalau engkau tidak memenuhi Yohanes 14 ayat 15 dengan cepat, ya kita punya waktu sangat singkat. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Sebuah kebohongan yang terjadi di dalam setiap hidup kita. Jika kita berkata kita mengasihi Tuhan, tapi kita tidak hidup menuruti segala perintah. Mungkin kita belum tahu secara sempurna seluruh perintah Tuhan, tapi Tuhan tidak tuntut apa yang kita tidak tahu, Bapak Ibu. Tuhan hanya mau sejauh mana kita sudah paham, lakukan itu. Jangan kita keraskan hati. Saya katakan tadi firman dan Roh Kudus itu kedua tangan Tuhan. Dan apa yang bisa melepaskan kita dari jerat dosa di perjalanan kita ke depan? Hanya firman, hanya tangan Tuhan. Sebab itu Rasul Yakobus ingatkan kita perlu melembutkan hati. Yakobus 1:21. Yakobus 1:21. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-21, demikian firman Tuhan. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Saudara lihat, firman itu berkuasa untuk menyelamatkan, menolong saya dan saudara dari jeratan-jeratan setan yang dipasang di lokasi-lokasi di mana kita sering ada. Kalau dosa masa lampau hanya lewat kita datang mengaku dosa, beres. Itulah yang terjadi kepada Imam besar Yosua. Walaupun ada tuduhan, ada tekanan dari setan, tapi Tuhan sebagai pembela yang agung akan berkata, dia memang telah kuangkat dari dapur api seperti unggun. Dan Tuhan berkata kepada malaikat yang melayani pada waktu itu yang berdiri di samping Yosua, tanggalkanlah pakaian kotor pada imam besar Yosua, dan kemudian berikanlah pakaian bersih. Mau atau tidak mau, senang atau tidak senang, kalau kita mau berjumpa dengan Tuhan, kita tidak boleh berjumpa dengan pakaian kotor. Pakaian kotor terus tanggalkan. Dan hanya Tuhan yang bisa menanggalkan. Tuhan perintahkan kepada malaikat, baca Jakera pasal 3 di rumah nanti. Tuhan berkata, tanggalkan pakaiannya, berikan pakaian pesta. Sampai terakhir Tuhan memberi jaminan kepada imam besar Yosua. Kalau saudara mendengar imam, wah ini kan bukan orang biasa sebenarnya. Ya, bukan orang biasa. Tapi justru setan bekerja. Saya melihat setan bekerja dengan maksimal. Sebab dia tahu waktunya sudah siap. Coba Wahyu 12 10-11 ayat 12 ayat 11. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-11. Wahyu 12 ayat yang ke 13. Ayat yang ke-13. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi,
Ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. 12. Karena itu, bersukacitalah hai surga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat. Dalam geramnya yang dahsyat, dan ini yang penting yang saya tekankan adalah karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Karena ia tahu bahwa apa? Waktunya sudah singkat. Setan aja udah ngerti sudah singkat, itu sebabnya dia kerja secara maksimal, ingin menyeret orang yang dapat diseret, ingin menelan siapa yang dapat ditelan, nggak pakai ilmunya lagi. Makanya saya sering istilahkan setan itu seperti singa ompong. 1 Petrus 5:8 kan berkata berjalan keliling. Dalam kitab Ayub 1:2 Tuhan tanya, dari mana setan? Dari menjelajahi bumi. Ya, sebab itu kalau hidup kita nggak bisa tenang, kita akan ketemu setan. Belajar tenang untuk digembala kami Bapak. Amin. Ya, saya secara pribadi sebagai seorang hamba Tuhan yang Tuhan panggil adalah sebuah tanggung jawab. Kalau satu waktu kami berdua tiada lagi, maka Tuhan sudah siapkan seorang hamba Tuhan yang masih muda, dan saya percaya saudara pasti akan mendukung pekerjaan Tuhan itu. Kalau Tuhan muda, makanya keberangkatan nanti sebentar kami ke Jakarta, saya minta waktu sedikit 5 menit kami berdua perlu di luar. Sebab kami sadar kami tidak ada apa-apa. Ya, kalaupun ada perilaku kami yang tidak baik, ada yang mungkin membuat sandungan kepada saudara, maka saudara perlu memaafkan kami berdua, dan kemudian izinkan kami berangkat untuk balik lagi. Itu doa dan harapan saudara, kan? Tetapi kalaupun nggak balik, apakah saudara tidak melepaskan kami? Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu sebagai jemaat, Bapak Ibu lepaskan kami? Agak berat. Saya pun berani bertanya kepada saudara. Tapi mau tidak mau, suka atau tidak suka, saya harus sampaikan kepada saudara. Karena setiap orang tidak tahu kapan waktunya. Kematian seseorang bukan harus tua, bukan harus sakit. Kemarin ada telepon masuk malam, dan ketika kami ngomong, saya bilang doakan ya. Dan dia sedikit menangis, dia bilang jangan ngomong seperti ini. Dan saya bilang memang hidup ini gak bisa ditentukan. Baru kemarin kita dengar hamba Tuhan datang ke rumah, semalam masih ngangkat ampas apa itu, kopean, boni gede. Besoknya meninggal. Loh, saudara-saudaraku, emangnya kalau sudah ngangkat kopean untuk pinahannya, lalu kemudian sudah jaminan nggak mati. Orang pada kaget loh. Aduh, semalam lo lihat masih kuat ibu itu, sudah tiada. Semalam masih melihat dia ngobrol, ya, masih senang bikin konten, semangat memberi support kepada anaknya. Jam 2 subuh dipanggil Tuhan. Siapa yang tahu soal kematian? Tapi yang jelas kami ingin menyampaikan sesuatu, bahwa kalaupun Tuhan memanggil kami, maka kerjakanlah pekerjaan Tuhan. Laksanakanlah, miliki iman yang murni, miliki kesetiaan, hiduplah dipimpin oleh Roh Kudus. Itulah nasihat saya kepada setiap saudara. Dan oleh karena itu, Bapak Ibu, setan tahu waktu, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Sebab itu Bapak Ibu, marilah kita belajar untuk tidak lagi menjadi gadis bodoh, menjadi orang bodoh yang akhirnya akan
dari setan. Ketika dia mengejar perempuan yang sudah ditolong Tuhan itu, kemudian Tuhan yang saudara-saudara, haleluya, yang telah menolong. Tetapi karena marahnya tidak terlampiaskan kepada gereja yang sempurna, sebab telah ditolong Tuhan, maka kemarahannya itu diarahkan kepada keturunan perempuan yang lain. Jadi secara singkat saya ingin katakan, keturunan perempuan lain itu adalah gadis bodoh. Ada pelita, gak ada minyak, berarti padam. Ya, ikut Tuhan gak ada gairah. Ibadah boleh, gak ibadah gak masalah. Ini gak ada gairah. Saya yakin cinta mula-mula kita tidak seperti itu. Cinta mula-mula yang kita punyai masing-masing pasti kita terus ingat. Kayaknya aduh, maunya Minggu, maunya Selasa, maunya doa. Tapi kalau cinta kita sudah merosot, tiba hari Minggu, cepat kali tuh hari Minggu ini. Habis Minggu Selasa, sudah ibadah Minggu Selasa lagi. Nah saudara-saudara, itu tanda pelitanya sudah gak ada minyak, sudah gak ada gairah. Jadi kemarahan setan itu tertuju kepada gadis yang bodoh, yang tidak ada gairah, tidak ada semangat untuk Tuhan. Tapi kalau untuk dunia, gairahnya sampai ke ubun-ubun sudah. Ya. Semangatnya gak tanggung. Perhatikan baik-baik. Hari ini Tuhan mau tolong kita, supaya kita, kalaupun kita sempat terjebak, terseret menjadi gereja yang bodoh, Tuhan masih memberikan kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Tinggalkan kebodohanmu, milikilah hidup yang bijaksana. Demikian juga perumpamaan tentang orang yang bijaksana dan orang bodoh. Orang bijaksana adalah orang yang mendengar dan menuruti. Tetapi sebaliknya, orang yang bodoh adalah orang yang mendengar tapi tidak mau menuruti firman Tuhan, tidak mau melakukan. Maka cepat atau lambat saudara dengar, masalah pasti datang. Masalah terhadap orang bijaksana pasti datang. Masalah terhadap orang bodoh pasti datang. Perbedaannya di mana? Perbedaannya apakah rumah itu rubuh atau berdiri teguh. Kalau rumah itu berdiri teguh, itu artinya apa? Artinya itulah orang bijaksana yang selama ini mendengar firman dan berjuang untuk menuruti. Memang gak gampang. Ketika kita mau melakukan firman Allah, ada daging yang melawan. Tetapi marilah kita hidup tidak menuruti keinginan daging, tapi menuruti keinginan Tuhan. Sudah cukup lama, kata 1 Petrus 4 ayat yang kedua, kita hidup dalam menuruti. Silakan 1 Petrus 4 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Selanjutnya, sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. ya, Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Nah, saudara-saudara, sebab itu sudah cukup banyak waktu. Jadi waktu yang kita miliki ini bagaikan waktu yang tersisa. Ya, waktu yang tersisa, ayat yang kedua. Itu sebuah nasihat, yaitu supaya waktu yang sisa jangan kamu apa? Pergunakan menurut keinginan manusia. Tahukah Bapak Ibu, manusia kita ini adalah manusia dosa. Lahir dari keturunan yang berdosa. Tidak ada seorang pun, kata Roma 3:23, Roma 6:23, tidak ada yang baik,
kita sempat baca Roma 2. Oh saudara-saudaraku, ngeri. Ya, mulut, langkah kita semua. Sampai saya membaca lidahnya katanya kayak busur yang lentur. Busur yang lentur itu artinya busur yang baik, tidak tegak. Ya, jadi saudara-saudaraku, itu menunjukkan bahwa begitu hebat cara setan untuk membuat lidah manusia menjadi lentur. Tetapi kata Alkitab bukan menyampaikan kebenaran. Sebaiknya hari-hari ini kita mau dipakai Tuhan untuk apa? Untuk menyampaikan kebenaran, supaya semakin banyak orang yang tertolong. Itulah mulut seorang imam. Kalau imam besar Yosua tadi sempat terjerumus, tetapi Tuhan angkat, Tuhan ganti pakaiannya, Tuhan berikan pakaian pesta, Tuhan memberi jaminan. Tetapi ada hal yang perlu diperhatikan. Ya, kalau saudara baca, saudara temukan Tuhan bilang jaminan itu sebaiknya kita baca saja. Zakaria pasal 3 ayat yang ke-5 kalau nggak salah, jaminan itu. Ya, setelah Tuhan memberikan pakaian pesta. Zakaria pasal 3. Zakaria pasal yang ketiga mulai ayat yang ke-5 ya. Kemudian ia berkata, taruhlah serban tahir pada kepalanya. Maka mereka menaruh serban tahir pada kepalanya dan mengenakan pakaian kepadanya, sedang malaikat Tuhan berdiri di situ. Lalu malaikat Tuhan itu memberi jaminan kepada Yosua. Katanya, apa saudara-saudara? Malaikat Tuhan itu memberi jaminan kepada Yosua. Tetapi perhatikan ini. Apa katanya? Beginilah firman Tuhan semesta alam. Apabila engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan tugas yang kuberikan kepadamu, maka engkau akan memerintah rumahku dan mengurus pelataranku. Dan aku akan mengizinkan engkau masuk ke antara mereka yang berdiri melayani di sini. Saudara-saudaraku, inilah dambaan kita. Kita dipersilakan masuk. Saudara bisa membayangkan kalau engkau tinggal di luar. Ya, kalau kita ingat di luar Bahtranum apa yang ada? Air bah. Dan tidak seorang pun yang bisa bertahan menghadapi air bah, kecuali orang itu di dalam Bahtranum. Jaminan yang Tuhan berikan kepada Yosua adalah sebuah jaminan yang tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Tetapi yang perlu kita perhatikan di sini adalah beginilah firman Tuhan semesta alam. Apabila engkau hidup apa? Menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan tugas yang kuberikan kepada. Hari-hari ini kita perlu belajar apa yang harus kita perbuat. Ya. Apa yang harus kita lakukan, lakukanlah. Dan biarlah semua yang kita perbuat, yang kita lakukan dalam perjalanan hidup ini, seperti pujian akhir tadi sebelum firman Allah kusampaikan, dalam setiap jalanku memuliakan Tuhan. Apa yang kita punya hari ini? Dan apa kata Alkitab dalam Roma 11 ayat terakhir itu? Segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, bagi Dia kemuliaan. Hari-hari ini apapun yang kau miliki, apapun yang kau miliki, pahamilah itu semua dari, oleh, kepada Dia dan bagi Dia kemuliaan. Jangan sampai ada di antara kita yang merasa bangga, oh aku berhasil. Dan juga jangan ada yang merasa kecewa, aku gagal. Saya seringkali merenungkan dalam hidup ini, kalau kita berbicara tentang Ayub, saudara-saudara, Ayub itu kita
kita tahu ceritanya dari A sampai Z, dan kita tahu dia diberkati Tuhan pada akhirnya. Tapi siapa yang bisa tahu hidup kita hari ini? Itu sebabnya kalau engkau berhasil, engkau jangan sombong, jangan engkau lupakan Tuhan. Dan kalau mungkin ada kesulitan, ada sesuatu yang seolah-olah kita tidak mampu hadapi, jangan kecewa dan jangan putus asa. Tetapi biarlah kita tetap kuat. Amin, Bapak Ibu. Amin. Saya senang kalau saudara bisa mengumumkan amin secara serentak. Tanda saudara masih ada di ruang ini, begitu. Ya, tempo-tempo kalau saya berbicara, kalau saudara sudah agak di ruang ini, nggak ada suaranya lagi. Ya, sekali-sekali lah saya tanya Bapak Ibu. Amin, Bapak Ibu. Amin. Kalau 2 kali nggak apa-apa ya Bapak Ibu. Aku senang dengan suara saudara masih bersemangat, bergairah. Oh, berarti saudara bagaikan gereja bijaksana. Punya pelita, punya minyak, hidup menyala. Dengar firman Allah pun semangat. Saya kemarin nyampaikan firman di Kisaran minggu lalu. Waduh, sampai jin aja bisa rasa semangat kali orang. Padahal biasa saja ngomong seperti kepada saudara. Mana bisa berbuat beda sana beda sini. Berarti munafik aku kan. Kalau di luar aku beda, di dalam beda, sama saudara. Malah lebih pelan. Malah hari ini agak semangat karena mau pergi. Ya, siapa tahu kita datang mulai. Ya, jangan kaget, jangan kayak lihat telepon dia nangis. Saya bilang nggak apa-apa. Ya, nah hidup ini kan harus disiapkan. Yang kita tidak tahu. Ya pergi berdua loh saudara. Selama ini juga pergi berdua. Ya kemarin naik mobil juga pergi berdua. Dan kalau mobil kan kita bisa setir lama sedikit ya, kalau nggak lambat turun loh, gantian. Nah kalau dia lambat oke, saya bisa tidur. Nah kalau di atas kita mau ngomong sama pilot nggak bisa, ada pintu yang nggak bisa dibuka oleh penumpang. Paling-paling kita bisa sampai di pintu pilot itu belok kiri, itu pintu yang kita bisa buka. Lurus tidak boleh, karena lurus itu ruang pilot. Kiri itu toilet, nah itu yang bisa dibuka. Kan bisa. Kita hanya apa berserah sama Tuhan. Tapi saya yakin kami pasti kembali. Ya, memang agak beda ya kalau saya bilang siapa tahu nggak kembali dia semua saudara. Tapi saya percaya saya pasti kembali sedang bersemangat. Berarti saya pun merasa saya masih boleh ada di sini. Ya kalau siapa tahu saudara bilang nggak boleh lagi aku di sini, nggak ada. Yang meneruskan kan terbilang kami, ya kan? Tapi ada juga yang ngomong kalau kami pergi, berangkat terus, Bapak Ibu kemarin, pergi terus. Ada yang ngomel saya dengar. Tapi semoga ngomelnya itu ngomel positif ya. Jangan ngomel negatif, tahu ngomel negatif, ya? Ngomong aja ngoceh aja, seperti apa? Ribut tapi nggak korban gitu. Lebih baik kita diam, tapi kita korban. Perhatikan pekerjaan. Nah, begitu. Ya, begitu. Saudara-saudara, sebab itu jadilah gereja bagaikan 5 gadis yang bijaksana. Jadilah gereja bagaikan orang yang bijaksana. Ya, sekali lagi gereja yang bijaksana dalam Matius 25 adalah hidup kita berkobar, ada Roh Kudus. Amin. Enggak sepi, enggak loyo, enggak bosan. Semangat. No, kalau saya menyampaikan firman kepada saudara dengan semangat, saudara nggak semangat, itu salah itu. Itu namanya tepuk sebelah tangan, nggak bisa bunyi. Ya, seperti orang pacaran. Kalau tepuk sebelah tangan mana bisa jadi? Aku cinta saudara, saudara nggak cinta saya, macam mana bisa jadi? Loh, aku menyampaikan kasih kepadamu, engkau benci aku. Di sini kau nggak ngomong, tapi di hatimu sudah mulai bete-bete, dan kemudian sampai di lapangan parkir kau komentari korban. Aku tahu itu semua sudah. Izinkan saya menyampaikan sesuatu. Kalau aku berbicara jangan kau ngomong di lapangan parkir. Sebab di lapangan parkir juga ada GPS yang Tuhan. Dan aku dengar
Dia bilang sama saya, Pak, aduh khotbah Bapak di mimbar, tapi di lapangan parkir sudah diomelin. Loh, bagaimana saudara sebagai jemaat begini? Saya ingin saudara betul-betul nanti jadi jemaat yang rapi. Ya, baik itu bicara korban, baik itu bicara milik Tuhan dalam suatu kembali. Supaya mantap kita. Ya, nah amin cuma satu. Iya loh, satu yang amin kan? Yang lain di mana? Masih di sini? Aduh, waktu saya habis. Karena mau berjalan kudus. Itu sebabnya sudah 2 hari ini hati saya sudah, Tuhan, apapun yang kami sedang hadapi, aku ingin menyampaikan. Siapa tahu kali terakhir aku menyampaikan firman Tuhan kali. Dan aku tidak pernah ragu sedikit. Yang penting sebelum kami berangkat, kami mohon doa. Kami akan angkat tangan kami sebagai tanda penyerahan. Dan kami tetap percaya saudara akan tetap sehat-sehat. Ada begitu banyak firman yang muncul di sini. Memang itu sudah dipersiapkan, tapi saya tidak baca banyak lagi. Tapi saya masih rindu saudara buka Efesus 5 ayat 15 ke 17 dengan cepat saja. Ya, segera kita berjalan terus. Demikian firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Ya. Janganlah seperti orang bebal, Ya. tetapi seperti orang arif. Arif itu sama dengan bijaksana. Ya, perhatikan. Perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang arif bijaksana. Terus. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ada arif bijaksana, ada bodoh. Jadi gereja itu pasti terbagi 2 kelompok, bijaksana dan bodoh. Tidak mungkin tidak terbagi. Tetapi harapan saya kita tidak ada di pihak yang bodoh. Harapan saya kita tidak ada di kelompok yang bodoh. Amin. Tapi kerinduan saya adalah kita berada di kelompok yang bijaksana. Amin. Yang ketika mempelai datang, kita dibukakan pintu. Tuhan katakan, mari masuk dalam pesta perjamuan kawin. Kita menjadi gereja yang bijaksana. Waktu masalah datang, saudaraku, rumah yang kita bangun bukan di atas pasir, tapi di atas batu yang kuat, sehingga rumah itu tetap akan berdiri sampai Tuhan datang kali. Sampai garis. Kita tidak sia-siakan waktu ini. Marilah jadi gereja yang bijaksana. Marilah jadi pribadi yang bijaksana. Marilah kita menjadi orang yang bijaksana. Jangan bodoh. Dan terakhir, saya mesti sampaikan ayat emas daripada Pak Marco yang nanti ibadah jam 9. 3 Yohanes ayat yang kedua, 3 dan 4. Dan kemudian perjamuan kudus para petugas telah segera mempersiapkan. 3 Yohanes ayat 2, 3 dan 4. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Saudara-saudara, dengar di ayat yang kedua, inilah yang menjadi doa saya. Bukan hanya untuk jemaat, tapi juga untuk buah nikah. Setiap pagi ketika kami berdoa, saya selalu berkata, Tuhan, tolonglah nikah, rumah tangga, buah nikah dari setiap kami. Jemaatkah kami, pelayan Tuhan kami, hamba Tuhankah kami. Selalu saya naikkan kalimat doa seperti ini. Dan saya percaya Tuhan tidak pernah bosan mendengar doa seperti ini. Karena inilah sebuah tanggung jawab. Saudara-saudara yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik saja, sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Seorang hamba Tuhan rindu
penggembalaan sebagai bapak, di dalam rumah tangga juga sebagai bapak, sebagai orang tua yang memiliki anak, laki kah, perempuan kah. Dalam penggembalaan kita, saudara, hubungan saya dan saudara bagaikan hubungan seorang bapak terhadap anak. Maka kami harus berbicara dan menasihati. Apa kerinduan hati seorang bapak, saudara? Ayat yang ketiga. Sebab aku sangat bersukacita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Apa yang membuat aku bersukacita, saudara-saudara? Hidup dalam kebenaran. Ketika aku mendengar, ya, beberapa saudara datang memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bukan hanya bersukacita, tapi ada kata sangat yang tidak boleh kita hilang. Aku sangat bersukacita. Ketika ada orang berbicara kepada saya, oh, jemaat Tuhan yang Bapak gembalakan hidup dalam kebenaran. Oh, ada orang yang ngomong sama saya, oh, buah nikah Bapak hidup dalam kebenaran. Inilah yang membuat aku sangat bersukacita. Dan ditekankan lagi di ayat keempat, apa dikatakan? Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Tak ada lagi. Tidaklah sukacita yang lebih besar. Apapun yang engkau bisa berikan kepadaku, itu tidak akan membuat sukacita yang lebih besar. Mungkin sebagai anak-anak, ya, yang sudah bekerja, yang sudah melayani, ya, tidak ada sesuatu yang bisa membuat saya sebagai orang tua memiliki sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa apa? Bapak Ibu, engkau punya orang tua kan yang masih hidup? Catat baik-baik. Sukacitakan orang tuamu. Beri penghiburan kepada mereka. Engkau yang masih muda-muda. Secara jasmani, orang tua jasmani. Tapi juga saya minta engkau mengerti. Salah satu doa adalah, Tuhan, biarlah semua jemaat dan para pelayan bertumbuh menjadi dewasa penuh, yaitu bertumbuh dalam pikiran dan perasaan. Jadi pikiran saudara harus betul-betul mantap bahwa saudara adalah jemaat, saudara adalah domba, saudara anak-anak yang sedang digembala. Soal usia itu beda-beda, tapi sistem hubungan penggembalaan adalah seorang gembala hamba Tuhan itu punya hubungan yang dekat dengan jemaat. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu harus mengerti, ya, sehingga kita boleh hidup dalam kebenaran. Dan itu yang membuat saya bahagia. Sukacita yang lebih besar tidak ada kecuali ketika saudara semua mendengar firman Tuhan dari mimbar penggembalaan ini, dan saudara dengar, saudara menurut. Ketika engkau menurutkan, engkau menjadi orang yang bijaksana, bukan? Engkau bukan orang yang bebal, engkau orang bijaksana yang kalau masalah mendatang engkau tetap percaya. Satu kali aku merenung begini, Tuhan, seringkali aku tidak mengerti bagaimana cara Tuhan menolong saya, tapi aku tidak boleh ragu, dan aku perlu yakin bahwa Tuhan pasti menolong saya. Itu renungan saya yang melintas ini. Dan kalau tidak begitu, saudaraku, tidak ada kekuatan dalam hidup ini. Hanya Tuhanlah yang mampu memberikan kekuatan
Tuhanlah yang mampu memberikan kesanggupan. Ketika Tuhan memberikan kesempatan ini, mari saudara, jangan kita buang kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah Roh Kudus akan menolong kita. Kita nyanyi sebuah pujian. Bila ku menghampiri dirimu, berkaca dalam firman. Haleluya. Bila ku menghampirimu, berkaca dalam firman. Bila ku menghampiri, berkaca dalam firman, nyatalah keadaan, nyatalah keadaanmu, berbeda denganmu Tuhan. Engkau suci dan mulia. Aku begitu hilang, namun Kau mendamaikanku, menjadi milikku. Tuhan, mohon kemurahan-Mu. Yesus, janganlah ada sesuatu yang memisahkan kami daripada Engkau. Sebab kami butuh uluran tangan kasih-Mu. Kami butuh pertolongan Tuhan atas hidup ini. Gereja yang sempurna tetap ditolong Tuhan ketika setan itu marah karena dia tahu waktunya sudah singkat. Maka kalau boleh dia menjatuhkan orang-orang pilihan, kata Matius 24. Kalau kami sudah Engkau panggil, kami terus meningkat sampai bagaikan orang yang dipilih. Tetapi bukan berarti lepas dari incaran setan. Itu sebabnya kami tidak boleh terpisah dari Tuhan. Kami harus tetap lekat kepada Tuhan sebagai gembala yang baik. Terima kasih untuk perjamuan kudus yang kami akan laksanakan. Urapi para pelayan, ampuni semua dosa pelanggaran kami. Semua jemaat Tuhan, semua kami yang menerima tubuh dan darah Tuhan. Engkau datang untuk memperdamaikan kami. Engkau datang untuk menyelamatkan kami. Itu sebabnya biarlah datanglah Tuhan, supaya kami bisa hidup benar, menyenangkan hati Tuhan. Tidak ada kebahagiaan yang lebih besar daripada mendengar anak-anak kami, baik secara jasmani maupun rohani, hidup dalam kebenaran. Kami mau sambut dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Oh Yesusku, sesamaku seumur hidupku, nikmatlah hidup.
makanlah dengan pengertian, dan mohon kemurahan Tuhan atas masing-masing kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah menjadi peringatan akan aku. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat roti yang satu itu. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan darah tubuh Kristus? Amin. Makanlah dengan iman di dalam nama Yesus. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari minum bersama dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama, menyembah Tuhan, dan sekaligus doakan kami sebagai hamba Tuhan yang sebentar akan berangkat menuju sana. Haleluya. Oh Yesusku, mari kita nyanyi ulang kalimat ini supaya
beban dosa. Ampuni kami. Sebagai hamba Tuhan tidak lepas dari kekurangan. Ampuni kami terhadap siapapun diri ini pernah bersalah. Kerafiran pengampunan pendamaian dari Kristus telah menolong kami sebagai hamba, menolong anak-anak kami, wanita kami, menolong anak-anak kami dalam pengembalaan, supaya jangan ada yang tertinggal. Tuhan, ini seruan, ini doaku kepada Yesus, ya Bapa Haleluya. Haleluya. Kami tidak tahu bagaimana cara Tuhan untuk menolong kami dalam pergumulan masing-masing kami. Tapi kami harus tetap belajar percaya bahwa Tuhan pasti menolong kami. Inilah kalimat bisikan yang Engkau taruh dalam hati hamba. Sebab itu aku hanya dapat mengangkat kedua belah tangan, menyerah kepada Tuhan untuk semua pelayanan ini, untuk wanita baik jasmani maupun rohani, supaya semua dibawa diarahkan kepada Yerusalem baru. Terima kasih dalam nama